VCT 2023 bisa jadi VCT tersulit yang bakal dihadapi oleh Indonesia. Biar gue jelasin kenapa. VCT 2023 itu bakal dimulai besok tanggal 7, itu bakal mulai buat open qualifier-nya. Dan VCT 2023 untuk tim non-franchise, yang kita bahas adalah yang non-franchise dulu, itu dibagi jadi 2 split. Jadi sistemnya berubah dibandingkan dengan tahun 2022. Tim-tim yang bermain Challengers itu masuk ke Masters, dari Masters ke Champions. Tapi dengan adanya sistem franchise, sistem partnership yang baru, tim-tim yang bermain di Challengers itu nggak bisa bermain ke Masters. Cuman tim-tim partnership atau tim-tim franchise yang bakal bermain di Masters. Jadi sistemnya berubah total. Dan untuk sistem Challenger sendiri, yang bukan partnership kita bahas duluan, dan ini khusus Indonesia only. Jadi gue bakal jelasin kenapa bakal lebih sulit. Jadi Challengers ini bakal dibagi jadi 2, split 1 sama split 2. Sama kayak kalau dulu tuh kita bilangnya stage 1, stage 2. Di split pertama, itu nggak akan ada pembagian slot ke Ascension. Yang ada adalah ketika lu menang di split 1, mungkin top 3 atau top 2, itu bakal masuk direct invite ke playoff di split 2. Gue nggak tahu bakal top 2, top 3, top 1, selalu melindungi, yang bakal lolos ke split 2 atau berapa. Tapi yang jelas gue yakin di split 1 kayaknya nggak akan langsung masuk ke Ascension. Di split 2 kemungkinan besar baru bakal ada slot untuk 2-3 tim buat bermain di Ascension, yang artinya adalah turnamen Asia Pasifik. Split pertama kita ngelihat udah ada beberapa tim yang daftar, ada 70 tim. Kita bahas dulu split pertamanya yang bakal jalan minggu depan, berarti minggu besok udah open qualifier, minggu depan udah close qualifier, minggu depannya udah group stage, abis itu playoff. Tentu tim-tim yang perlu diwaspadai adalah tim-tim besar yang kayaknya kalau gua belum ngomong pun kalian udah tahu tim-timnya apa aja. Yang pertama jelas Boom, abis itu Bigetron, Alter Ego. Ini adalah 3 tim besar yang masih survive ya di ekosistem Valorant Indonesia. Kita bahas satu-satu mungkin ya. Boom Esports ini gak bisa dipungkiri, preseasonnya mengecewakan. Dan gue yakin pemain-pemainnya pun juga sadar kalau preseason mereka mengecewakan. Tapi preseason bukan akhir bagi mereka, karena mereka masih bisa melakukan perombakan. Terbukti kelihatan di preseason Berserk agak kurang perform ya. Gue gak tahu masalahnya apa, karena di stage 1 dia tuh masih jadi MVP. Di stage kedua, waktu di Challengers tahun 2022, tiba-tiba performanya agak turun, sangat fluktuatif. Untungnya memasuki akhir-akhir stage, dia tiba-tiba nyala dan berhasil nganter Boom Esports menang LCQ dan bermain di Champions. Walaupun mereka berhasil menang 1 map lawan Optic, mereka sayangnya harus pulang duluan. Nah, di preseason kemarin, walaupun susunan rosternya kelihatannya bagus ya di atas kertas, tapi performa mereka kurang ngegigit. Gue nggak tahu apa yang salah. Cuman gue ngerasa kayak mungkin Berserk kurang perform, dan menurut gue nambah 6-man dengan masuknya Thomas atau Cut itu mungkin bisa ngebantu. Tapi masalahnya waktunya udah mepet banget. Untungnya di split 1 ini nggak langsung ke Ascension. Kalau mereka langsung di split 1 ini memperebutkan tiket ke Ascension, mereka udah bakal gue jamin kesulitan. Jadi gambling banget. Waktunya buat mereka benah-benah itu sangat mepet dengan masuknya pemain baru. Walaupun demikian, mereka tetaplah salah satu tim terkuat di Indonesia dan gak bisa dipandang sebelah mata oleh tim-tim lain. Termasuk Bigetron yang preseasonnya menurut gue mengagumkan. Mereka baru masukin ZSBU, baru masukin Frostmine, baru masukin NC Slasher, main sama Budi Meister, sama Sayo ya. Kelihatan mereka kuat banget kemarin. Menurut gua Bigetron bisa aja memberikan kita kejutan, karena Bigetron ini kan di 2022, apalagi di stage 2 itu gak kelihatan banget. Mereka benar-benar underperform. Menurut gua mereka gak punya sosok IGL yang kuat pada waktu itu. Dan dengan masuknya ZSBU harusnya itu bisa ngangkat Bigetron. Karena sedari dulu penyakitnya Bigetron tuh cuman itu. Mereka gak punya true IGL yang berpengalaman, bisa nge-call, bisa ngebawahin pemain-pemain muda ini dan ngebawa mereka ke satu level, ke level di mana seharusnya Bigetron berada. Jadi Bigetron menurut gua dengan 1 bulan aja mereka bisa kayak gitu. Harusnya mereka berkembang. Mereka udah punya coach juga, Kido ya, atau Bali, ex-coachnya Persija. Jadi harusnya kalau mereka berada di jalan yang benar, harusnya mereka berkembang. Kalau mereka mainnya kayak kemarin, bisa aja honeymoon phase mereka udah habis,
bisa aja masalah yang sama akan datang lagi ke Bigetron. Jadi mereka benar-benar harus persiapan di split 1 ini, walaupun gak ada slot ke Ascension. Split 1 ini bakal jadi pembuktian kalau Bigetron udah kembali. Kalau misalkan mereka masih acak-adut kayak 2022 kemarin ya, Bigetron bisa aja moralnya makin turun. Jadi sekarang tuh moral nih yang penting buat Bigetron. Pembuktian bener-bener bakal berasa banget buat Bigetron. Jadi ya kita lihat aja. Sementara Alter Ego ini nggak begitu kelihatan ya, karena mereka di preseason tuh banyak kalah di early, terus nggak banyak ikut turnamen juga, nggak dapat invite, nggak dapat invitation. Mereka ikutnya qualifier dan mereka nggak begitu kelihatan menurut gue di preseason ini, jadi nggak banyak bisa menilai juga. Mereka bawa Nakia yang di preseason pun menurut gue belum kelihatan banget. Kita ngeliat ada beberapa perombakan pemain, Axel Lufia keluar, Nakia masuk. Nats Loran kayaknya bakal main smoke, gue nggak tahu. Masalahnya Chamber udah di nerf dan Nakia ini waktu itu terkenalnya sama Chambernya. Jadi kita lihat apakah dengan dia main Jet bakal ada penumpukan agent ya, karena si Nakia ini terkenalnya Chamber sama Jet. Delby juga bisa duelist, bisa neon segala macem. Jadi gue penasaran Alter Ego bakal main kayak apa di split pertama ini, karena jujur belum kelihatan banget si Alter Ego ini. Untungnya split 1 ini masih belum dapat tiket ke Ascension. Jadi kalau kalah ya paling cuman ya udahlah ya, kita masih bisa fight lah di qualifier. Nggak kesulitan lah untuk bisa fight kalau misalkan mereka amit-amit kalah pun. Tapi ini adalah 3 tim yang gue ekspektasi bakal ada di atas ketika split 1 ini selesai. Gue harapkan ada beberapa tim yang mungkin muncul ke permukaan dan memberikan perlawanan yang sengit. Kita butuh tim kuat yang baru. Jadi bukan lu lagi. Gue aja pas lagi mikirin bahan ini ya buat Sontok ini, gue mikir kayak, masa 3 tim ini lagi sih yang bakal top 3-nya? Karena kita udah lama banget nggak ngeliat ada contender yang bisa ngegeser 3 tim teratas ini. Atau nggak usah 3 tim teratas deh, ngegeser Boom deh. Sehancur-hancurnya Boom di preseason, lu nggak bisa munafik. Boom masih tetap tim terbaik Indonesia saat ini menurut gue. Di luar RRQ ya, yang skornya so far masih 1 sama antara mereka kedua tim ini. Sekarang Boom kayak yang megang scene, kayak kelihatannya tutup mata pun mereka bakal lolos. Walaupun preseason mereka mengecewakan, gak bisa dipungkiri kalau dibandingkan dengan tim-tim lain, mungkin mereka masih bisa juara 1. Walaupun jelas kalau dibandingin sama 2021, Boom Esports belum sekuat Boom Esports 2022. Menurut gue, kalau Boom Esports yang sekarang dilawan Boom Esports yang 2022, mungkin mereka masih kalah. Cuman kalau misalkan di split 1 tiba-tiba mereka udah serak, udah klop semua, who knows? Mereka bisa aja jadi lebih bagus dari yang 2022. Tapi untuk sekarang, kelihatannya kombinasi dan chemistry dan beberapa pemain yang underperform tuh masih belum membuat Boom Esports jadi tim yang meyakinkan. Tapi tentunya akan ada beberapa tim kuda hitam yang dimana menurut gue itu akan menjadi tim Hike sama tim ARF. Ini adalah 2 tim yang langganan ya di turnamen-turnamen komunitas. Walaupun hasilnya juga ups and down, ini adalah isinya pemain-pemain muda. Kalau ARF adalah adalah pemain-pemain yang mungkin kalian semua udah tahu siapa namanya, Fascalis, Nai, Lilo, Noisy Boy, sama Mika Lulba juga. Ini adalah pemain-pemain yang udah menghiasi VCT kita. Mereka nggak punya satu true IGL, satu pemain senior yang bisa ngebawahin pemain-pemain muda ini. Jadi ada kemungkinan ego bisa clash, pengalaman bisa mengalahkan mereka. Karena kita tahu sendiri, skill bisa banget dikalahin sama pengalaman. Dan ARF menurut gue punya satu kelemahan itu. Untuk bisa lolos dari qualifier menurut gue ARF bisa. Tapi untuk bisa bersaing ngelawan Boom, Bigetron, AE, mereka bakal harus main Valorant terbaik dalam hidup mereka. Ini redemption banget sih buat Noisy Boy sama Fascalis. Karena ini kan dulu pemain-pemain XNXL ya. Atau Elek Bosa dulu. Si Nats Loran di Alter Ego. Sayo di Bigetron sama Budi Meister. Frips Zeder di RRQ main di franchise. Jadi Fascalis dan Noisy Boy adalah 2 pemain tersisa NXL yang belum bisa mengikuti level yang sempat main bareng mereka. Dan menurut gue ini redemption arc. Kalau mereka bisa membuktikan itu, who knows, value mereka mungkin bisa naik. Sementara tim kuda hitam satu lagi adalah Hike. Ini adalah tim yang menurut gue dilihat dari susunan pemainnya lumayan ya. Bisa jadi kuda hitam, bisa jadi penantang baru. Tapi menurut gue mereka bisa memberikan perlawanan. Ada Fidel Wow sekarang sebagai coach ya Hike. Ada siapa aja ya Hike ya. Ada Zar, ada Madeline atau Raven mungkin kalau misalkan kalian tahu. Ada King Kappa, ini lagi-lagi pemain-pemain muda semua. Masalah mereka akan lagi-lagi di pengalaman. Scream lu bisa bantai-bantai men. Tapi di turnamen itu udah 2 hal yang berbeda.
Karena mental bakal main. Apalagi di qualifier itu cuman single elim. Jadi pressure bisa banget makan mereka. Gue yakin mereka nembaknya sakit. Gue yakin mereka punya game plan. Tapi kalau mereka nggak bisa tahan sama pressure, mereka bakal crack. Dan ketika lu crack, bocor di mana-mana, lu bakal tenggelam. Seperti yang gue udah bilang, kalau misalkan yang lolos adalah lu lagi, regenerasi kita kemana ini? Jadi itu yang gue takutin sih. Karena even Persija pun nggak lolos loh tahun 2022. Jadi ya kita lihat aja lah bakal kayak gimana. Tapi untuk split 1 sih, kalau harus ngomong, harusnya tiga tim ini udah pasti teratas. Udah tinggal juara 1, juara 2-nya aja nih siapa nih. Udah tinggal susunannya aja mau disusun kayak gimana. Kalau gue feeling pribadi, Boom belum tentu bakal jadi juara 1. Tapi bisa banget juara 1. Kalau gue sih masih megang Boom ya. Lagi-lagi ini bakal lebih sulit. Untuk semua tim Indonesia. Mau Boom, mau Bigetron, mau AE, mau Skaru kek. Mau apa lagi? Dominatus, mau tim, ada apa lagi tuh? Tim yang daftar divisi itu namanya aneh-aneh tuh. Mau tim agak lain kayak yang lolos, semuanya bakal sulit. Ini karena setelah dari split 1 dan lu menang, lu bakal direct invite ke split 2. Di split 2 itu the real deal begins. Di split 2 baru lu bakal dapet slot buat main di Ascension, di mana lu bakal bertanding dengan tim-tim dari Asia Pasifik. Itu termasuk Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Australia dan Oceania, MYSG, Thailand, dan Filipina. Cuman 1 yang diambil dari sekian banyak tim. Jadi kalau misalkan di split 1 kelihatannya permainan yang gak meyakinkan, yaitu Valorant Indonesia bakal bisa jadi sulit di VCT 2023. Tapi kalau misalkan di 2023 di split 1 ini kelihatan mainnya udah rapi, mainnya meyakinkan, tembakannya kenceng, we might actually have a chance untuk ngelihat ada tim Indonesia yang main di Ascension dan bisa menang. Kalau di tahun 2022 akhir sih, sebelum preseason mulai sih kelihatannya Ascension hanya milik Bleed dan Boom ya. Tapi setelah mereka main, waduh, kok kayaknya makin sulit ini malah. Karena kalau Korea sama Jepang kelihatannya pemain-pemain bagusnya udah diambil semua ke franchise. Tapi di Southeast Asia ini pemain-pemain jagonya masih banyak banget. Jadi gue punya feeling Ascension harusnya yang menang dari Southeast Asia. Nah, split 2 ini gue nggak tahu ya. Untuk split pertama sih masih online. Karena gue udah dapat jadwalnya dan kelihatannya nggak bakalan. Split 2 bakalan, who knows? Nggak ada yang tahu. Dan bisa jadi bahkan Ascension-nya LAN, nggak ada yang tahu. Masih belum ada informasi sama sekali. Jadi kalau emang Ascension-nya LAN, gue pribadi menyarankan split 2 kita pun LAN. Karena apa? Main online sama LAN itu beda bro. Dan kalau lu mau ngirim perwakilan Indonesia untuk bermain di Ascension, lu pengen tim Indonesia yang bisa main di LAN. Karena nggak ada artinya lu bisa main online, tapi di LAN-nya keok. Karena two different things. Jadi ya kita lihat aja nanti split 2-nya bakal kayak gimana. Kita mulai masuk ke franchise, di mana kita punya satu perwakilan dari Indonesia, yaitu Rex Regum Keon. Yang mereka udah menjalankan preseason mereka. Bukan maksud menjelek-jelekan, tapi menurut gua ya masih jauh dari kata cukup untuk bisa bersaing di franchise. Tergantung target mereka apa. Apakah target mereka juara atau target mereka survive di franchise. Kalau target lu untuk juara di franchise, menurut gue masih agak sulit ya. Agak sulit. Mungkin untuk juara agak sulit. Tapi untuk survive mungkin bisa. Karena kalau kita lihat Detonation sama Secret juga nggak bagus-bagus banget menurut gue mainnya. Global Esports belum kelihatan main dengan roster yang baru mereka, dengan Monyet, Ronski segala macam, itu belum bisa kita nilai sama sekali. Yang baru kelihatan kan cuma DRX, PaperX, RRQ, Detonation sama Secret. T1 nggak main, Genji udah main cuman baru 1 turnamen doang, jadi nggak bisa dinilai. Tolak ukurnya bakal kelihatan semua tim ini nanti di Brazil. Untuk sementara kita baru bisa nilai di preseason. Kalau di preseason RRQ sih kurang begitu meyakinkan. Jujur banget nih gue nih orangnya nih. Gak usah lawan Boom deh. Lawan tim-tim lain pun mereka kesulitan. Dan ketika lu bermain di franchise ini kelasnya bakal berbeda. Kalau misalkan RRQ punya regime yang bagus, mereka kan baru masukin satu lagi tuh analis ya. Si Arab. YB. Kalau misalkan regime yang dijalanin sama coaching staffnya RRQ ini jalan, mungkin di Brazil mereka udah bisa berubah. Lebih baik jauh daripada preseason mereka. Karena preseason mereka menurut gue
masih jauh dari kata untuk bisa fight untuk franchise. Sulit banget kelihatannya kalau mereka masih main kayak gitu. Kalau lu bandingin sama Peprex, sama DRX, sama Zeta, mungkin mereka bakal kesulitan. Tapi kalau mereka udah menjalankan rejim yang ketat, mereka udah benahin kesalahan-kesalahan mereka yang menurut gue sangat fundamental di preseason, harusnya di Brazil mereka nggak buruk-buruk banget. Karena kelihatannya mereka masih bisa nembak kok. Cuman kita lihat aja ya nanti di Brazil. Karena menurut gue Brazil ini bakal jadi tolak ukur. Karena ekspektasi sekarang kalau dari gue pribadi sih untuk RRQ gak tinggi-tinggi banget ya. Gak tinggi-tinggi banget gue sekarang. Kalau misalkan mereka bisa melebihi ekspektasi, mungkin gak perlu rombak. Tapi kalau misalkan sampai di Brazil hasil mereka bener-bener negatif banget, mereka masih punya beberapa waktu untuk ganti pemain mungkin sebelum ke Korea, sebelum main di franchise. Karena untuk main di Masters Tokyo nanti, itu cuma ada 3 tim yang dipilih dari franchise APAC. Dan yang main itu DRX, Peprex, Talon, T1 sama Genji. Global Esports sama RRQ. Ya kan? Secret, Detonation. Ini sakit-sakit bro. Genji pun menurut gue bakal jago nih. Talon bahkan lumayan loh. They're actually doing great without scary. Jadi RRQ butuh banyak pembuktian. Dan tentu harapan gue besar banget buat mereka. Karena lagi-lagi mereka adalah representasi kita. Even mereka gak ada ancaman degradasi ya. Kita tentunya sebagai masyarakat Valorant, penonton Valorant kita pengen ngelihat RRQ doing great karena mereka representasi kita, mereka adalah kita gitu loh. Kalau misalkan mereka dibantai-bantai kan kita yang sedih juga gitu loh. Kita agak malu gitu loh kalau misalkan datang cuman dibantai-bantai. Jadi kita pengen RRQ perform. Tapi kalau misalkan emang mereka pengen taking the long way, mereka pengen pakai roster yang sama, dicoba di tempat terus-terusan, kita tinggal ngelihat seberapa lama RRQ sabar untuk ngelihat hasil seperti itu. Karena kalau misalkan rentetan hasil negatif dibegituin aja, ya lama-lama bakal rungkat toh. Karena seperti Coach Justin bilang, proses tanpa progres itu tidak ada artinya. Yang penting kalau proses harus ada progresnya. As long as mereka grafnya naik, it's okay menurut gue. Tapi kalau misalkan grafnya terus menurun, emang berarti udah harus berubah. Tapi semua itu bakal kelihatan di Brazil. Dan tentunya pressure mereka besar banget. Mereka harus membuktikan. Karena lagi-lagi di preseason mereka kurang meyakinkan. Dan menurut gue sangat wajar kalau misalkan masyarakat Indonesia ekspektasinya gak begitu tinggi ke RRQ. Walaupun tentunya harapannya tetap tinggi. Di tahun 2023 bakal sulit banget. Kenapa bakal sulit? Karena gue gak ngeliat adanya regenerasi pemain-pemain baru. Dikit banget. Di tahun 2021-2022 di mana kita ngelihat paling banyak ada pemain-pemain baru. Mana pemain-pemain CSGO sebelumnya yang menghiasi tim-tim profesional di Indonesia itu yang jago. Tapi di 2021-2022 kita ngelihat ada beberapa pemain yang kayak Berserk, Frostmine, segala macam, Budimeister, pemain-pemain yang di CSGO biasa aja itu mencuat. Jadi ini talenta-talenta baru. Di 2022 perkembangannya agak melambat, ada beberapa nama baru kayak Delby, Nakia, Kush. Tapi mereka semua udah ada di tim besar. Ini udah tinggal gimana adanya regenerasi pemain-pemain baru yang berpotensi. Either untuk stok tim-tim pemain yang tim-tim yang bermain di Ascension, atau untuk tim-tim yang nanti bermain di franchise. Karena sekarang ada 2 jalur nih buat pro player. Antara lu mau fight di Ascension, atau lu dengan keberuntungan lu ditarik oleh RRQ atau mungkin tim Asia lainnya. Karena nggak menutup kemungkinan pemain Indonesia main di tim luar kayak monyet di Global Esports. Jadi, ya untuk sementara gue ngelihat VCT 2023 bakal sulit buat Indonesia. Karena kita cuma bisa nilai dari preseason. Jelas untuk semua tim Indonesia preseason tidak sesuai harapan. Tapi kita bakal bisa ngelihat di split 1. Apakah preseason itu akan mencerminkan apa yang akan terjadi di split 1? Gua harapkan enggak. Gua harapkan itu cuman ya sama kayak kalau Liverpool main di preseason, sama kayak kalau Inter Milan main di preseason, mereka ya udah mainnya lepas aja, nggak gimana-gimana banget, nyoba-nyoba, chemistry nyoba-nyoba. Ketika mereka udah bermain di turnamen beneran kayak official match kayak gini, mereka harusnya udah full serius. Dan gua harapkan untuk semua tim yang mungkin udah ngelihat udah bermain di preseason itu bukan mereka yang sesungguhnya, termasuk RRQ, termasuk Boom, karena kita pengen mereka perform di turnamen manapun yang mereka main, termasuk Bigetron, termasuk AG. Kalau ke Bigetron sih itu udah kayak raport anak SD ya. Kalau misalkan udah bagus,
pertahankan dan tingkatkan. Gak usah diubah-ubah udah. Semoga mereka bisa bertahan terus kayak gitu karena kelihatannya kemarin mereka sangat meyakinkan, tapi masih belum cukup. Mereka harus lebih lagi. Alter ego belum kelihatan, jadi ya gitulah. Nah, itu dia Sontok untuk episode kali ini. Gue bakal bikin lagi setelah nanti mungkin dari dari group stage mungkin. Karena kalau qualifier kayaknya kita lihatlah nanti apa yang bisa dibahas. Kalau emang ada yang bisa dibahas mungkin gue buat. Tapi untuk sementara ini adalah episode pembuka Sontok tahun 2023. Kalau misalkan kalian suka videonya jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Jangan lupa nyalain lonceng. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.